mungkin ini kan update terbarunya itu terkait semalam itu Bang Farhat sama Bang Densu itu sudah resmi berdamai dan akan mencabut laporannya. Nah, Abang nih mungkin melihatnya seperti apa terkait hal tersebut? Saya kira itu adalah upaya penyelesaian ataupun islah yang memang diupayakan oleh Menteri Sosial, karena memang ini penengahnya adalah Menteri Sosial. Ya, saya selaku warga negara yang baik harus menghormati itu gitu loh. Artinya apa? Sudahlah, pertikaian yang terjadi selama ini diakhiri saja. Toh orang yang mendapatkan musibah juga kan dia juga tidak menginginkan itu terjadi kepada dirinya. Kita semua juga tidak menginginkan musibah karena memang sudah terjadi. Ya, pada konsep awalnya itu kan kita semua ingin membantu. Nah, tinggal lagi tadi sudah jelas kita dengarkan secara bersama-sama dan secara langsung Agus Salim itu sudah meminta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia apabila ia salah dalam menggunakan donasi yang diberikan masyarakat. Nah, saya kira permintaan maaf itu sangat tulus sekali gitu. Nah, tinggal ini bagaimana sisa donasi yang saat ini ingin dibutuhkan dirinya untuk pengobatan saudara Agus Salim itu tentu yang harus menjadi pertanggungjawaban dari penyelenggara. Pertanyaannya adalah apakah Agusnya mau itu diawasi pengobatan itu oleh penyelenggara kan gitu. Kalau memang yang bersangkutan tidak mau diawasi, yang menjadi persoalannya adalah pertanggungjawaban penyelenggara ini kepada Menteri Sosial selaku pengawas utama dalam pelaksanaan donasi. Terus yang kedua, apakah penyelenggara tersebut telah sesuai ketentuan? Gus Ipul tadi sudah menyampaikan, saya juga baru mendengarkan tadi, ada beberapa hal yang belum terpenuhi. Saya kira itu adalah suatu kegilapan. Menteri juga sudah memaafkan kegilapan itu, sehingga ini bagaimana caranya agar mereka ini selesai dengan baik. Kalau memang seumpamanya Agusnya itu legowo untuk mau sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan diawasi oleh penyelenggara yang melaksanakan penggalangan donasi itu, saya kira apa masalahnya, nggak ada masalah gitu loh. Tinggal ini sudah ada titik temu dan sudah ada progres daripada persoalan ini dengan adanya perdamaian para pihak di Kementerian Sosial. Oke, Bang, Abang sebagai salah satu donatur juga melihat adanya perdamaian antara Densu dan Farhat sendiri seperti apa, Bang? Ya, pada Enggak, ini donaturnya. Ya, alhamdulillah akhirnya kita menemukan titik terang bahasanya damai itu indah, damai itu sejuk, damai itu ya damai. Bahasanya tidak perlu lagi tidak berlarut-larut. Ya intinya kan ini kan cuma kesalahpahaman kalau saya lihat dari kacamata hukum, karena saya juga lawyer muda. Ini cuma kesalahpahaman doang yang dibuat sedemikian ramai. Sebetulnya ya benar juga yang dikatakan Gus Ipul gitu. Nah, makanya saya bersyukur alhamdulillah atas izin Allah semuanya dibukakan pintu hatinya. Oke. Bang, tapi kecewa, bukan maksud saya tidak bilang kecewa. Ya. Lega nggak sih Bang dengan adanya perdamaian ini, dan apa harapan Abang terhadap uang donasi ketika Bang Farhat dan Bang Densu ini sudah berdamai? Apakah pengen tetap dibalikkan lagi ke yayasan, dikembalikan lagi ke donatur, atau seperti apa? Kan pollingnya ada 3 tuh. Gini, kita sudah sumbang dan kita sudah nyumbang dan kita tidak boleh menarik uang itu lagi. Itu dalam agama saya itu dilarang, itu dilarang. Ya, tapi yang penting yang saya inginkan, yang kemarin saya laporkan juga ke PPATK, itu butuh transparansi dari kemana-kemananya uang tersebut. Itu yang saya inginkan. Kalau untuk perdamaiannya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nah, kalau untuk aliran yang saya laporkan kemarin ke PPATK, saya pengen transparansi. Karena yang berwenang itu transparansi itu hanyalah PPATK. PPATK akan membongkar semua. Yakin, saya udah dapat kabar bahwa PPATK sedang menindaklanjutin. Alhamdulillah sudah ada titik terang, aliran dananya kemana akan ketahuan. Oke, Bang Pitra,
Kalau saya boleh tahu mungkin berapa donatur yang abang wakilkan? Ya, donatur yang saya wakilkan itu tidak banyak ya. Namanya juga kan sumbangan hamba Allah, donatur saya juga tidak mau menyebutkan namanya saya. Total. Ya, totalnya itu kurang lebih hampir 5 orang saja. Berapa? Kurang lebih 5 orang saja. Tetapi kalian mereka ini hanya menginginkan transparansi tadi sebagaimana wujud pasal 2-nya Permensos nomor 8 tahun 2021. Nah, karena di dalam Permensos nomor 8 tahun 2001 itu di atas 500 juta itu harus dilakukan audit dari akuntan publik. Nah, kita tidak memiliki klien kami tidak memiliki biaya untuk mengaudit oleh akuntan publik. Karena itu kan butuh biaya juga. Makanya diminta kepada pemerintah dalam hal ini pusat pelaporan dan transaksi keuangan untuk mengaudit. Karena kalau kayak kita bayar akuntan publik kan, donatur ini kan uangnya yang nyumbang itu kan seberapa? Ada yang 100.000, ada yang 200 gitu loh, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 500 juta, variatif gitu loh. Namanya juga kan sumbangan, orang kalau memang sumbangan itu kan orang pasti ikhlas. Kalau kita ungkit-ungkit lagi kan berarti kan itu bukan sedekah namanya, sedekah kan gitu. Akan tetapi perlunya di sini transparansi tersebut apakah itu digunakan untuk hal yang memang sepenuhnya dibantu oleh masyarakat. Karena begini, si Nopi itu tidak bisa kita salahkan. Dia menarik uang itu memang itu sudah tepat. Kenapa saya bilang sudah tepat? Karena apa? Karena sesuai dengan pasal 17-nya itu penyelenggara bertanggung jawab apabila ada masalah. Ini yang menjadi persoalan, dilema juga kan. Bagaimana memang kalau memang uang ini tidak sesuai dengan penggunaannya? Yang bertanggung jawab siapa? Sesuai dengan pasal 17, sesuai dengan Permensos nomor 8 tahun 2001. Iya, penyelenggara tadi. Penyelenggara siapa yang pertama? Yayasan Peduli Kemanusiaan tadi kan gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan beliau karena kan donatur ini kan bukan 1-2 orang, ratusan, bahkan bisa mencapai ribuan. Pertanggungjawaban ini kepada para donatur itu harus jelas. Jangan juga nanti dia tidak ada melakukan fungsi pengawasan karena sudah jelas tadi Gus Ipul bilang ada kehilapan dalam izinnya tadi, yang disalahkan Nopinya. Nggak bisa. Nopi itu sudah memberikan kebaikan untuk membantu orang. Saya kira di sini tinggal miskomunikasinya saja gitu loh. Apalagi kan aku sudah meminta maaf, dia mengakui bahwasanya itu adalah kegelapan, dia salah segala macam. Saya kira sudahlah, kita move on saja gitu. Bukan masalah terlepas salah benar di sini, tapi mencari titik terang penyelesaian dalam persoalan ini. Jangan juga penyelenggara yang sudah berniat membantu orang malah dipidanakan, ini yang menjadi persoalan. Nah, kalau berbicara secara nurani, abang di pihak mana gitu loh? Saya satu sisi di pihak Nopi, kenapa? Karena dia sudah ada niat untuk membantu orang. Nah, kalau dari situ sisinya, Agusnya kita melihat dia mendapatkan musibah. Nggak baik juga kita hujat dia kan gitu. Tinggal lagi saya sarankan kepada Agus, kurangilah hal-hal yang berteriak-teriak gitu loh. Berteriak-teriak, membuat hal-hal yang memang memantik emosi masyarakat, ini yang tidak baik. Karena simpatik itu bisa saja berubah sewaktu-waktu gitu. Bang, berarti saat ini status untuk laporan PPATK-nya seperti apa? Apakah masih tetap berlanjut atau gimana? Saya kira untuk TNT itu hanya untuk audit, analisa kan gitu. Analisa itu nanti uangnya sekian, jumlahnya berapa, itu aja sih yang diminta oleh donatur, kemana saja. Terlepas disalahgunakan mau segala macam kan berarti orang sudah tahu, oh berarti uang saya tidak amanah menggunakan seperti itu. Karena apa? Ketika kita sudah sodako, pemberian kita itu harus kita ikhlaskan. Nah, kan tetapi beban moralnya ini, moral pertanggungjawabannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada masyarakat. Nah, kebijakan yang dilakukan Nopi itu sudah tepat agar koordinasi penggunaan ini bisa selalu diawasi. Nah, tinggal kedua belah pihaknya ini, antara saudara Agusnya mau nggak diawasi oleh Nopinya untuk laku penyelenggara gitu. Untuk yang mengusung Agus jadi duta donasi nasional gimana, Bang? Nah, itu saya kira solusi, karena kan Nopi sudah mendapatkan penghargaan kan gitu. Nah, Agus kan belum dapat penghargaan. Saya kira biar kedua belah pihaknya dapat penghargaan, biar memang persoalan ini tidak balance ya, seperti donatur ini balance, tidak ada persoalan. Saya kira duta donasi itu bagus diberikan kepada beliau untuk memberikan motivasi yang luar biasa kepada beliau, karena dia tadi sudah mengakui kesalahannya dalam penggunaan dana dosanya itu kurang tepat digunakan kepada hal lain gitu. Oke, siap. Thank you, Bang.